Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhtadin, dari kelas A10. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pandangan, hasil penelitian kuliah kerja nyata di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa Krasak, yang terletak di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, bukanlah sekadar gugusan rumah biasa, ia adalah denyut nadi yang secara kolektif berdetak mengikuti irama global. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Krasak adalah salah satu desa di Kota Mangga, yang menjadi kantong utama penyuplai buruh migran Indonesia, BMI, terbesar di Jawa Barat. Di balik rumah-rumah sederhana yang kini banyak berdiri kokoh berkat kiriman uang, remitan, dari luar negeri, tersimpan narasi kompleks tentang pengorbanan, harapan, dan ketergisanan jarak. Bagi masyarakat Krasak, migrasi kerja ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan, bukanlah pilihan, melainkan tradisi ekonomi yang terpaksa diwariskan. Minimnya lapangan kerja formal dan rendahnya harga jual produk pertanian seringkali memaksa para pemuda, dan yang paling dominan adalah perempuan, untuk mengambil jalan ini. Mereka meninggalkan sawah dan keluarga demi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga atau perawat lansia di negeri orang. Kelompok purna migran ini kini tidak hanya memberdayakan diri mereka sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi anggota keluarga BMI yang ditinggalkan, serta menyerap hasil panen petani lokal dengan harga yang layak. Kisah Siti dan kelompoknya adalah bukti nyata bahwa keterampilan yang didapat di perantauan, ketika dipadukan dengan potensi lokal, dapat menjadi kunci untuk memutus mata rantai migrasi yang berulang. Mereka telah membuktikan bahwa dari sebuah dusun kecil di Indramayu, mangga yang berlimpah bisa menjadi simbol harapan baru dan kemandirian ekonomi bagi para mantan pekerja migran. Dodol mangga, bagi kelompok purna migran di Desa Krasak, lebih dari sekadar penganan manis. Ia adalah simbolisasi dari perjuangan mereka. Lengketnya adonan mencerminkan eratnya persatuan, sementara rasa manisnya melambangkan hasil dari pengorbanan. Proses pembuatan dodol mangga dimulai saat musim panen tiba, ketika varietas mangga Indramayu, seperti gedong gincu atau cengkir, melimpah ruah. Kelompok purna migran, yang dipimpin oleh inisiator seperti Ibu Siti, memilih mangga yang matang sempurna, tidak terlalu lembek, namun kaya akan sari. Tahap pertama adalah pembersihan dan pengolahan bubur mangga. Mangga dikupas, diblender, dan kemudian disaring hingga menghasilkan pasta buah murni yang kental tanpa serat. Melalui tangan-tangan terampil komunitas, khususnya para purna buruh migran di Desa Krasak, kekayaan mangga Indramayu diubah dari surplus musiman menjadi sumber daya ekonomi berkelanjutan melalui diversifikasi produk yang cerdas. Mangga tidak hanya berakhir sebagai buah segar, melainkan bertransformasi menjadi 3 mahakarya rasa. Dodol mangga yang legit dan padat, menyimbolkan keuletan dalam pengadukan yang tak kenal lelah. Sirup mangga yang manis dan praktis, menawarkan kesegaran esensial yang mudah dipasarkan, dan manisan mangga yang berani dengan sentuhan asam manis pedas, menunjukkan keberanian dalam eksplorasi rasa. Keanekaragaman olahan ini bukan sekadar inovasi kuliner, melainkan strategi kolektif yang memberikan nilai tambah signifikan pada hasil panen petani lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan jalur kemandirian ekonomi yang kokoh bagi mereka yang telah kembali dari perantauan. Di Desa Krasak, komitmen untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran dan menguatkan akhlakul karimah diwujudkan melalui sebuah rutinitas sederhana namun fundamental, belajar mengaji di sore hari. Kegiatan ini berfungsi sebagai landasan dan persiapan intensif sebelum tiba waktu maghrib, memastikan anak-anak sudah dalam kondisi siap belajar dan berada di lingkungan masjid atau musala. Setiap sore, sekitar pukul 17, balai desa atau teras masjid dipenuhi oleh barisan anak-anak, dari yang masih terbata-bata mengejar huruf hijaiyah, hingga yang sudah lancar bertadarus. Kegiatan ini dipimpin oleh para ustaz dan ustazah lokal yang berdedikasi. Berbeda dengan pengajian formal di sekolah, sesi sore ini menekankan pada metode praktis dan personal, seringkali menggunakan metode seperti Iqra, untuk memastikan setiap anak memahami dasar-dasar tajwid dan maharijul huruf.
tempat keluarnya huruf, pendekatan di sore hari ini bertujuan ganda. Pertama, mengisi waktu transisi anak-anak dari kegiatan bermain ke lingkungan ibadah, sehingga mereka terhindar dari paparan gawai atau tayangan televisi yang sering terjadi pada waktu tersebut. Kedua, memastikan bahwa saat waktu maghrib tiba, anak-anak sudah menyelesaikan tahapan dasar belajar dan siap untuk sesi maghrib mengaji yang lebih fokus pada tadarus bersama, praktik ibadah, dan pembinaan akhlak. Sinergi antara pengajaran fundamental di sore hari dan penguatan spiritual menjelang maghrib ini telah terbukti efektif dalam menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, sekaligus mengukuhkan kembali tradisi mengaji di tengah era digital. Dialog penuh asa, memetakan pemberdayaan bersama buruh migran. Diskusi pemberdayaan kali ini tidak hanya melibatkan komunitas buruh migran Indonesia, BMI, menjadi purna. Pertemuan yang diadakan di posko komunitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program yang akan dilakukan benar-benar berbasis kebutuhan dan berorientasi pasar. Suasana Balai Desa Kerasak malam itu dipenuhi nuansa serius namun penuh keakraban. Di meja utama, duduk kepala desa, didampingi oleh beberapa kiai sepuh, ketua BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan purna buruh migran. Diskusi ini sengaja digelar untuk menyelaraskan program Pasca KKN, mentransformasi inisiatif sementara menjadi komitmen desa yang berkelanjutan.